Salus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, hari ini adalah Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini adalah Hari Raya Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Melalui pengorbanan putramu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu, sehingga kelak kami Kau ikut sertakan dalam persekutuan para pilihanmu di surga. Demi Yesus Kristus putramu, Raja Semesta Alam, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca mulai dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab Nubuat Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Aku Daniel melihat dalam penglihatan pada waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita lanjutkan dengan membaca bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 1 ayat 5 sampai 8. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap
ada yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Syukur kepada Allah bahwa kita semua memiliki Raja surgawi yang kekuasaannya bukan dalam rangka politik duniawi, melainkan dalam rangka keselamatan, kesejahteraan. Tentu yang namanya kerajaan Kristus, kendatipun itu kerajaan surgawi, namun juga bisa kita alami selagi kita masih berziarah di bumi ini, karena kuasa, hormat, dan kemuliaan Sang Raja semesta alam, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, juga sudah kita rasakan saat kita berziarah di bumi ini, dan akan disempurnakan di dalam keabadian surga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat unik bahwa bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini, baik bacaan pertama, kedua, maupun Injil, memberikan perspektif tentang kerajaan Kristus tersebut dan bagaimana Kristus sebagai Raja semesta alam menguasai seluruh alam semesta ini, surga dan bumi. Surga terhubung dengan bumi dan sebaliknya bumi terhubung dengan surga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Sang Penebus. Penobatan Yesus Kristus sebagai Raja dimulai melalui saat-saat penderitaannya, sengsara, wafat,
kebangkitan dan nanti kemuliaan dinyatakan melalui kenaikannya ke surga saat Yesus sebagai Raja semesta alam dimahkotai dengan kemuliaan abadi. Itulah proses penobatan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Injil pada hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengakuan Yesus sebagai Raja semesta alam itu bukan sekadar kerajaan yang ada di muka bumi, tetapi kerajaan surgawi. Dan itu dinyatakan melalui dialog saat Yesus diadili oleh penguasa politik yang bernama Pontius Pilatus. Pontius Pilatus sendiri mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai raja yang kerajaannya bukan dari dunia ini, melainkan berasal dari surga. Itulah sebabnya dalam dialog tadi kita membaca bagaimana pengakuan Yesus sebagai raja yang tidak hanya ditandai dengan kekuasaan-kekuasaan duniawi, perlawanan-perlawanan politik, peperangan, melainkan kebenaran. Kebenaran menjadi kunci untuk memahami kerajaan Kristus sebagai Sang Raja semesta alam. Dan kebenaran itu tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka ciri kerajaan Kristus ditandai dengan kebangkitan melalui karya penebusan, sebagaimana diwartakan di dalam baik bacaan pertama sebagai nubuat atas Kristus sebagai Sang Raja semesta alam melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dan penglihatan yang dialami oleh Santo Yohanes dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Sang Raja itu telah mengalahkan kekuatan-kekuatan duniawi ini melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kerajaan bersifat abadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di hadapan Pilatus, Tuhan kita Yesus Kristus tidak menyangkal misi kerajaannya, namun Ia melepaskan kekuasaan itu dari unsur-unsur politik duniawi. Mahkotanya bukan mahkota emas, melainkan kemuliaan dan hormat. Itu yang dinubuatkan dalam kitab Daniel, yang dilihat dalam pewahyuan Santo Yohanes, dan kita juga bisa membaca penegasan itu dalam surat kepada umat Ibrani bab 2 ayat 9. Di sanalah penghormatan diberikan kepada Sang Raja semesta alam, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesetiaan dan kebenaran. Kebenaran yang tadi sudah kita sebut dipadukan dengan kesetiaan, dan itu yang sudah disabdakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 32. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tadi sudah saya katakan penobatan Kristus sebagai Raja semesta alam itu melalui sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Itu yang sejak awal diimani oleh para rasul dan diwartakan oleh Santo Paulus kepada umat di Efesus bab 1 ayat 20 sampai 23. Maka dasar-dasar Alkitabiah inilah yang membuat kita diyakinkan tentang Yesus Kristus Tuhan kita sebagai Raja semesta alam. Nanti dalam Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20 ditegaskan
bahwa kekuasaan Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam itu dihadirkan melalui pelayanan, cinta kasih, dan sakramen-sakramen yang dihayati oleh Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, dan secara penuh dihayati oleh Gereja Katolik Roma. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sebagai anggota-anggota kerajaan Kristus Sang Raja semesta alam diberi martabat penting melalui sakramen baptis yang kita terima, yang dianugerahkan kepada kita, yaitu martabat sebagai imam, nabi, dan raja. Memang kerap kali antara nabi dan raja dalam perjanjian lama terjadi konflik karena raja mau membunuh nabi, karena nabi mengkritisi raja. Lalu martabat tiga hal itu, imam, raja, dan nabi, kita pahami sebagai imam, gembala, dan raja. Ada aspek imamat, penggembalaan, dan rajawi melalui sakramen baptis yang dianugerahkan kepada kita sebagai anak-anak Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita dimampukan untuk menghayati iman kita dalam kepenuhan akan Kristus sebagai Raja semesta alam, dan kita menghayati juga citra jati diri kita sebagai anak-anak kerajaan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Hidup di dalam kasih, perdamaian, persaudaraan, kerukunan menjadi ciri-ciri putri-putra kerajaan Allah. Semoga ciri-ciri itu kita hayati, kita hadirkan, kita hidupi melalui kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Katolik. Katoliku keren, maka kita bersyukur kerennya Katolik kita karena iman akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Kristus Sang Putra sebagai Raja semesta alam yang kita rayakan pada hari ini. Selamat pesta dan berhari raya Kristus Raja semesta alam. Dengan sukacita kita hayati iman ini melalui kasih, persaudaraan, kerukunan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom. Salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.